Oke, pakak-pakakku, kan saya anda susuab, kan saya anda angkin ko rakawinu raunu Tuhan karo kono ngalap kesempatan sembayang raluang noro gitu. Tuhan ngancuk Tuhan pakakku nepung namarangan ditaka intera kula ron kasail syukuraino oro gitu itaka sinora pahunu Tuhan o masumambayang ngancuk Tuhan datayaryo intera hino kapau kono baca bahan-bahan dua ataupun perkara-perkara dua ibiton taka paka-pakaku au pahulu baca rarahunu Tuhan asau krasaumi sungkaron sambayang takarorohino daluang nukal ulangan pasal 10 ayat 12 mukura 17 rahu kono hino sekarang hai umat Israel dengarlah tuntutan Tuhan Allah kamu daripada kamu hormatilah Tuhan dan laksanakanlah segala perintahnya kasihilah dia dan mengabadilah kepadanya dengan segenap hati. Patuhilah segala hukumnya. Aku memberikan hukum-hukum itu kepada kamu hari ini untuk kepentingan kamu. Langit yang tertinggi sekalipun milik Tuhan. Bumi dan segala yang ada di atasnya juga milik Dia. Namun kasih Tuhan terhadap nini moyang kamu sedemikian besar sehingga Dia memilih kamu dari antara semua bangsa dan kamu tetap umat pilihannya. Oleh itu, mulai sekarang taatilah kepada Tuhan dan jangan keras kepala lagi. Tuhan Allah kamu itu berkuasa atas semua Tuhan lain dan semua kekuasaan. Dia agung dan berkuasa dan Dia harus ditaati. Dia tidak berat sebelah dan tidak menerima rasuah. Hinongarahunu Tuhan asau krasungkaron sambayang takapakaku itu patnu Nabi Musa rabakulu hino somi itu somi namalaupan nu Tuhan nindahu nembala raulun Israel amanilepono naikang huang tetapi Tuhan pernah milih umat Israel anu rila pasau kratohom nu Tuhan tohom nu Tuhan auma jagaan nu Tuhan intor kula bangsa luang tanah itu intor nu Tuhan untuk pakaka paino kay kang uang taka makinaya krahun Tuhan raino takang ibit sembayang ra perkara-perkara dua luang noro gitu pun itakang ibit sembayang berdoa untuk jemaat Tuhan supaya terus menerus ada kerinduan, kehausan kepada Tuhan dan firman-Nya. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat. Karwo bahkan dua itu berdoa untuk kebangkitan generasi baru BMM remaja mengalami kebangunan rohani ketalu warga emas dan orang sakit. Kapat berdoa untuk negara Malaysia dan negeri Sabah dan kalimo yukino panakan da usin taka sambayang da ulun-ulun. Jadi sambayang taka pakakaku. Ya Tuhan Allah amak kura surga renggalanmu Tuhan Yesus samro awantang daluang nu patja manuhitu susuab akayang ngancuk ra Tuhan akayam da Tuhan mindahu terima kasih ra Tuhan mai Allah na pasau kralimbo nam tanah itu okoh Tuhan asawat ra kuasa okoh Tuhan mayo rasi kapio atu koson muna kasih ra ulun-ulun Israel amano pono ilonai kang huang tapi Tuhan tetap
masih rilo napasau kratohommu umat tohommu pinilimu Tuhan binasau kratohommu. Terima kasih Tuhan kunahino kay sembayang kawin ulun-ulun jemaat-jemaat Tuhan supaya ilo terperayu-rayus lumangu ra Tuhan apuan pinawo rahumu Tuhan. Yo kinda tuki oro suku ilo sinopat ngalap ambaca rarahmu ratukin oro Tuhan. Akai pesembayang supaya ilo Tuhan rumalui riun Tuhan am sumambayang riun Tuhan. Am akuyum ra hulos mo akuyum ra Tuhan kapio-pio ratukin oro anduli intor ra kelatan ni martanak itu anduli ra Tuhan. Tuhan ikapagusu Tuhan masih ulun-ulun anduli mana penuh ay kang mi anduli Tuhan sedia angapu ra ulun-ulun anduli ra riun Tuhan. Intrahino kay sembayang Tuhan anak keluatan ra tutu bahu bahkan remaja-remaja bahkan anak-anak supaya akaliman ra keluatan ni intopot ra tuki inan tohom Tuhan. Terima kasih Tuhan, mana penuh sekaras-karas uang nilo, tapi akai bersyukur, Oko yang berkuasa, Oko yang kuasa mayo dalam bonam tanah itu Tuhan. Akala pangunggak, rakina balok ataupun kinuang na ulun, kay sembayang piora ulun-ulun matuwa ruwalan. Tuhan anintok tilo, Oko Tuhan amuhon saya muluh rapalarmu, angangkam datu gitu kedilo, mana penuh kasih nabit mai, sangulun Tuhan nakaili ko Tuhan nakakito ko Tuhan ika-auni ra ulun-ulun arwalan. Jadi ko Tuhan amul kapalarmu angangkam amuyay mohon saya mayaw ra kawin na arwal-arwal ininto praterilo Tuhan dan anak ra ingatan warga ama supaya tetap London da Tuhan suku ra poporno bayak nilo. Unang pakai sembayang ra negara Malaysia tu Tuhan ko labing kapandai pat reno akan merapalan Tuhan supaya Tuhan campur tangan supaya Patuan Agung terus anak kebebasan beragama terus apa khusura ugama negara itu supaya sentiasa anduli sino kamanan kansayan kuna hinapara ulun-ulun sabak itu Tuhan kaya nakrilo rapalan Tuhan supaya pemimpin-pemimpin sabak itu senantiasa mahakra negeri itu dengan angkala Tuhan suku kawinu manilo onsoy ilian Tuhan. Jadi kay sembayang puyo ra ulun-ulun anak ra anutoy ra usindoro hino Tuhan o ko memberkati hili kana kelandanan luang bikin tepatan perayu ra so tepotra Tuhan berkati tugitu keno kerajaan swasta kerajaan atia kerajaan Tuhan anak berkat nilo dan Tuhan prayer samiaka supaya prayer London da Tuhan haling reno syukura popor no bayak nilo ambayok bayak may kawit. Terima kasih Tuhan tabupun may pororo hino takkan merapalarmu ko Tuhan ama angatur dan memberkati tukin anuka berkawit nulo ng kinungo onsay sinur langkawmu onsay sinur tukin langkaw atu kang kinungo tukin langkaw Tuhan ama anuka berkuang nilo ang kinungok rahum Tuhan melalui online gitu Tuhan biar Roh Kudus campur tangan kawin gino randan rahumu atalang kapio langus rahum gino mangunda paing koto mangunda angin sup mangunda amaluat keluar dukinaya ko may Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Itu nga sampai yang may daluang ninggalanmu Tuhan Yesus Kristus sakayang ngancuk na Tuhan kaulo na may akramo. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi jemaat Tuhan pagi hari ini. Selamat beribadah dalam ibadah online hari ini. Kiranya ibadah online pada hari ini memberkati dimanapun kita berada. Oke, karena nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Engkaulah Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala. Haleluya.
Sebuah lagu yaitu Pahaka Inasianku Tanah Hidu Marnio Kawi. Pahaka Inasianku Anduli Koraino Paino Kasuang Huwangon Tanah Hidu Marnio Inasianku Pailan canda kotohmu Sino sini
tawno Mocoy korai no amalai Anduli pahakaku Raralan kaayahan Laingali tanah Asuang kasaukan aila Rampus-rampusno Haleluya. Mengalai taka menyanyi taka Rating kuangan Tuhan Taka Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Pahakai nasianku Pahakai nasianku Anduli koraino Paino kasuang Kuhuango Tanah itu marnoyo kawi Pahakai nasianku Pailan canda kotohmu Kotohmu sino Sinintawno Mocoy korai no amalai Anduli pahakaku Raralan kaayahan Laingali bungut tanah Asuang kasaukan aila Rampus-rampusno Laingali bungut tanah Anduli pahakaku Haleluya Tuhan Raralan kaayahan Laingali bungut tanah Asuang kasaukan aila Rampus-rampusno Laingali bungut tanah Asuang kasaukan aila Rampus-rampusno Laingali bungut tanah Asuang kasaukan aila Rampus-rampusno. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja kita. Raja di atas segala raja, ya Bapa. Bapa di surga, karya yang sangat terbesar dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau dengan hati kami yang paling dalamnya, Bapa surga. Sebagai doa kami, Bapa. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua di mana saja kita berada pada pagi ini, kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di sorga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu atas kebersamaan kami dalam ibadah online pada pagi ini. Ya Bapa di sorga, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, untuk mendengar firman Tuhan, sertai kami, biarlah roh hikmat-Mu menyertai setiap kami, karena kami sangat menyadari dengan hikmat yang ada pada kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu. Sebab itu, sepanjang firman Tuhan diberitakan, kami sangat mengandalkan Roh Kudus-Mu menyertai kami bersama. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Secara khusus bagi jemaat Tuhan ICB Masanoy. Untuk pagi ini saya akan
memberi ceramah secara ringkas tentang tindakan yang harus kita ambil ataupun harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi apa tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang percaya sebenarnya sudah sekian lama menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekitar 2000 lebih tahun yang lalu. Dan mereka yang menanti itu sudah tidak ada ataupun mereka sudah meninggal dunia. Dan kita lagi sebagai pewaris untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Dan kita pun tidak tahu sama ada kita sempat menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu dapat disaksikan oleh mata kasar kita ataupun manusia, ya. Jadi bagaimanapun cabaran yang kita alami sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap sabar untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena yang pasti adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya di dunia ini pasti akan berlaku. Dan boleh kita lihat itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara penting yang harus kita ingat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan ini berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lelai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita dalam masa kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan kita putus asa ataupun jangan kita menganggap kelambatan ataupun Tuhan tidak datang-datang, jangan kita anggap itu sebagai suatu kelalaian. Karena di hadapan Tuhan itu 1000 tahun, ya, 1000 tahun di hadapan manusia, di hadapan Tuhan itu sama seperti satu hari saja. Ya, iya, oke. Mari kita terus melihat kepada 10 perkara yang kita harus lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus bijaksana ataupun berusaha bijaksana dan menjadikan diri kita mencerminkan Kristus, serta berusaha setia melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi berikut ini kita akan belajar ada 10 yang harus kita usahakan. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya mengambil 10 yang harus kita usahakan atau laksanakan bersama dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama yang harus kita usahakan adalah kita harus berusaha hidup kudus dalam menanti hari kedatangannya. Ini yang harus kita usahakan, ya. Berusaha untuk hidup kudus dalam menanti hari kedatangannya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kudus ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa usaha dari kita. Dan firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus berusaha hidup kudus dalam menanti kedatangan
Tuhan yang kedua kali supaya apabila Dia datang di dunia ini, kita tidak kedapatan bercecat celah di hadapan Tuhan, ya, melainkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, tak bernoda di hadapannya, dan kita senantiasa ada perdamaian dengan Tuhan. Maksudnya kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan setelah dosa kita ditebus oleh darah Kristus. Yang kedua yang harus kita usahakan, saudara, adalah dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan gelisah, ya. Jangan gelisah atau susah hati dalam menunggu hari kedatangannya. Sebaliknya bersuka citalah, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai ayat yang ke-28 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripadaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu jangan kita gelisah atau susah hati dalam menunggu hari kedatangannya, sebaliknya bersuka citalah, ya. Karena damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu sudah diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, ya. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Ya, kalau damai sejahtera dunia itu, kalau kita ada makanan, ada duit, ada rumah dan sebagainya, kita ada damai. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah apapun keadaan yang kita alami sebagai orang percaya, kita mengalami damai yang daripada Tuhan. Jadi itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang paling membuatkan kita bersuka cita di sini adalah di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku datang kembali kepadamu." Ya. Jadi ini yang harus kita usahakan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga adalah kita harus saling menghibur dan saling menguatkan antara satu sama lain di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 berkata, "Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini." Apa yang dimaksudkan? Ya, kalau kita perhatikan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke 16, 17, yaitu tentang janji kebangkitan orang mati, ya. Dan di mana orang mati itu akan diangkat, dan kalau kita masih hidup waktu itu, di mana tubuh kita akan diubah oleh Tuhan. Dan dengan itu, saudara, mari kita saling menguatkan, saling menghiburkan antara satu dengan yang lain supaya jangan kita bersedih, ya, seperti orang-orang yang tidak ada pengharapan. Karena zaman sekarang ini kita tidak tahu apa yang berlaku di kemudian hari, tetapi masa sekarang ini pun kita sudah rasa tentang penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya. Ini terutama sekali berkaitan dengan virus corona, ya. Jadi banyak lagi masalah ataupun penyakit yang kita alami. Oke, yang keempat yaitu kita harus senantiasa berwaspada dan senantiasa berjaga-jaga apapun keadaan kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Harus senantiasa berwaspada dan senantiasa berjaga-jaga apapun keadaan kita. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang."
Ini nasihat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya, ya. Harus berjaga-jaga. Dia tidak memberitahu bulan berapa atau tahun berapa dia akan datang. Tetapi nasihat Tuhan Yesus adalah berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kita berusaha hidup sesuai dengan hukum utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita akan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan selain daripada hukum utama atau perintah utama di dalam perjanjian baru yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oke, yang kelima yang harus kita usahakan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kita senantiasa memastikan supaya kehidupan rohani kita tidak tertidur, ya. Mari kita sama-sama senantiasa memastikan supaya kehidupan rohani kita tidak tertidur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sedar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sedar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berkotopangkan pengharapan dan keselamatan. Jadi saya singkatkan bahwa firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita memastikan iman kita tidak tertidur, ya. Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pada waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita diminta untuk memastikan iman kita supaya tidak tidur, ya. Dan pastikan supaya iman kita tetap kuat, dan kasih kita kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan tetap kita laksanakan, dan kita mempunyai pengharapan yang pasti akan keselamatan, karena keselamatan ini adalah janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang keenam yang harus kita usahakan, saudara, adalah kita harus waspada terhadap para pengejek ataupun para pengolok. Nah, jadi mereka ini akan timbul, dan mungkin pada saat ini pun ada saudara yang timbul, yaitu para pengejek yang membuat cerita yang tidak betul, ya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi jangan kita heran kalau ada orang yang tampil dan mengejek tentang iman Kristen, ya. Ya, jadi jangan pedulikan mereka, maksudnya abaikan, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka, dan kita harus mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Ya, kadang-kadang para pengejek juga ini menggunakan firman Tuhan sebagai dasar mereka untuk mengejek atau mengolok, ya. Oke, yang ketujuh yang harus kita usahakan adalah kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada orang yang datang dengan mujizat, ya, dan berkata bahwa akulah Mesias dan mungkin sebagainya, ya. Dan mungkin pada saat ini saya pernah mendengar tentang ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias atau Kristus karena dia dipakai dengan luar biasa tentang melakukan mujizat. Tetapi itu tidak dipastikan. Saya hanya dengar saja. Dan ada kemungkinan, bukan lagi ada kemungkinan, tetapi ini akan berlaku karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Sebab itu, saudara, kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu.
Oke, yang ke-8 yang harus kita usahakan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah harus menjaga iman dengan pertolongan Roh Kudus supaya iman kita tetap terpelihara. Maksudnya kita menjaga iman kita. Tetapi apakan daya kalau kita menjaga iman kita dengan kekuatan kita. Sebab itu kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus supaya di dalam menjaga iman supaya iman kita tetap terpelihara. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 39 berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenaan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi saudara, mari kita hidup beriman dan pastikan supaya iman kita itu tetap terjaga, terpelihara, karena firman Tuhan ini memberi satu peringatan kepada kita bahwa orang benar itu hidup karena iman. Tetapi apabila orang benar itu mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenaan kepada kita. Jadi sia-sialah. Tetapi saya bukan berbicara tentang orang yang beriman itu sempurna, tidak. Tetapi kita yang beriman, kalau kita sadar bahwa kita jatuh di dalam pencobaan dosa, pastikan supaya kita cepat-cepat bangun, ya. Kita bertobat dan kita terus beriman kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan minta kepada kita supaya kita hidup dengan beriman. Yang ke-9 yang harus kita usahakan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah harus bersabar dan jangan mengeluh atau bersungut-sungut dalam menanti kedatangannya. Ya, harus kita sabar. Jangan mengeluh atau bersungut-sungut dalam menanti kedatangannya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Iya. Di mana Yakobus dalam teks ini mau supaya kita harus bersabar di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dia menggambarkan kesabaran kita seharusnya seperti para petani, ya, yang begitu sabar untuk menanti musim hujan, musim benih yang ditanam itu berbuah. Dan apabila dia sabar, dia tidak malas untuk memelihara tanaman yang dia tanam, dia akan menikmati hasil daripada apa yang dia tanam. Demikian juga dengan kita, jangan kita bersungut-sungut atau mempersalahkan siapa-siapa, ataupun kita menganggap firman Tuhan ini bohong dan sebagainya. Sebaliknya kita harus bersabar, ya. Yang ke-10 dan yang terakhir yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kita berusaha hidup bijaksana dan benar dalam menanggapi kasih karunia Allah dalam hidup kita, ya. Kita berusaha hidup bijaksana dan benar ataupun hidup benar dalam menanggapi kasih karunia Allah dalam hidup kita. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Maksudnya di sini adalah kita harus menanggapi kasih karunia Allah
Allah itu dengan benar. Karena ada orang yang salah guna dengan kasih karunia Allah. Dia berpikir bahwa, oh, saya diselamatkan karena anugerah Allah, saya diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Biarlah saya berbuat dosa, nanti hari Minggu baru saya bertobat. Dan begitulah keadaan terus menerus. Itu adalah orang yang tidak memahami tentang kasih karunia Allah, dan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai kasih karunia dengan cara kita ikut, kita taat kepada firman Tuhan. Karena iman kita itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, ingatlah saudara bahwa inilah antara praktik hidup yang harus kita usahakan sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus dalam menanti hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita menunggu dengan iman dan penuh sukacita apapun cabaran yang kita hadapi. Tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelisahan, sebaliknya kita bersukacita. Ya, memang kita akan mengalami kegelisahan, tetapi jangan biarkan kegelisahan itu menguasai hati kita atau hidup kita. Mari kita saling mendorong dan saling menguatkan antara satu sama lain. Senantiasa waspada dan berjaga-jaga, tidak membiarkan rohani kita tertidur. Kita harus waspada terhadap para pengejek. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Tetap percaya dan pantang mundur dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sabar dan tidak mengeluh atau bersungut-sungut dalam apapun keadaan cabaran yang kita alami. Kita berusaha hidup bijaksana dan hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang firman-Mu diberitakan. Biarlah firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi sebagai dasar iman kami, bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa, ucapan syukur kami atas firman-Mu pada pagi ini. Dan kami akan bersurai ataupun melakukan pekerjaan yang bermula pada hari esok. Kiranya Tuhan akan memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Dan diberkatilah setiap jemaat-Mu secara khusus bagi jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami akan mengalami pemeliharaan surgawi. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi ini.